야. 죽어야지. Halo Sobat Kompa dimanapun kalian berada, apa kabar? Berjumpa lagi dengan saya Andreas Baok yang beralih profesi dari tukang gali kubur sekarang jadi tukang ngomongin film. Nah, karena hidup saya sekarang dari kuota kalian, saya mau ngucapin terima kasih buat Panggil Ajal, Rasid Kadiki Chandra, Mr. Sin 032, Sarijan Theo, Adinda Rahayu, Antih Cia, Harisai Art, Raskan, Abdul Ceria, Matias, Alif Adam, Nazma Pauzia, Ahmad Rohiman, Panji Dharma Setia, Arif Nakula, Peter Joel, Yedian Syah, Alan Syah, Giagi, Rianto, Ilalang, Kita Bersama, dan terakhir Yusuf Saipudin. Terima kasih juga buat Sobat Kompas semuanya yang belum kesebut. Semoga kita semua diberikan rezeki yang melimpah, lunas utang, dan jodoh yang cepat ya. Baiklah, sebelum ke alur cerita seperti biasa, saya mau ingetin kalian agar makan permen terlebih dahulu, biar seancur-ancurnya muka kalian, sepahit-pahitnya hidup kalian, tapi setidaknya mulut kalian tetap manis. Ini dia, Midnight. Salah ketep. Malam itu, tepatnya malam Sabtu Legi 1442 Hijriah, seorang wanita bernama Titin Komala, kita panggil aja Tikom. Dia bekerja di pabrik kicimpring dan kebetulan hari itu dia kerja lembur yang mengharuskannya pulang malam. Sialnya, ketika mau menuju mobil, mobilnya keburu dicuri oleh para perampok yang kurang kerjaan. Alhasil, Tikom terpaksa pulang naik sepatu alias jalan kaki. Tak berapa lama dari arah belakang, muncul seorang pria bernama Dosik menggunakan mobil hitam menawari Tikom tumpangan. Namun, Tikom menolak, lagian jarak menuju rumahnya juga sudah dekat, kira-kira 50 kiloan lagi, jadi bisa lah jalan kaki juga. Tikom berniat pergi aja dari sana, hitung-hitung ngukur jalan sambil berharap yang jemput segera datang. Namun, tiba-tiba pintu mobil Dosik terbuka sendiri dan Dosik tidak terlihat di dalamnya. Tikom yang penasaran, diam-diam mendekati mobil sambil mengecek ada apa di dalam mobil itu. 이봐요. Di sana banyak sekali pakaian beserta alat perkakas seperti palu, rantai, dan korek kuping. Lalu betapa terkejutnya saat Tikom melihat ada sesosok jasad pria yang sudah tidak bernyawa. Seakan terhipnotis, Tikom hanya bisa diam saat melihatnya. Lalu setelah itu, setelah membunuh Tikom, Dosik kemudian menghubungi polisi, berpura-pura kalau dia baru saja menemukan jasad seorang wanita yang baru saja dibunuh oleh 3 orang pria. Jadi, seolah-olah Dosik menempatkan dirinya sebagai seorang saksi. 네, 여기 여자씨가 있습니다. 그 외국인 노동자들 있잖아요. 그 새끼들 3명이서 그냥 막 돌아가면서 Wah, trik yang patut ditiru. Scene kemudian berpindah ke sebuah pusat call center. Di sana banyak konselor-konselor yang bekerja melayani para warga yang mempunyai pertanyaan, keluhan, ataupun saran. Dari sekian banyak konselor, salah satunya adalah Kyungmi. Ini dia orangnya. Karena dia adalah seorang tunarungu atau tuli, maka dia dikhususkan juga melayani masyarakat yang tunarungu juga. Di hari itu, kebetulan Kyungmi mendapat pelanggan yang cukup menyebalkan. Dia udah kasih saran, tapi si pelanggan merasa tidak puas dengan saran yang diberikan Kyungmi. Sampai-sampai si pelanggan memberikan simbol mengacungkan jari tengahnya pada Kyungmi seperti sebuah penyumpahan. Kalau di Spanyol, simbol seperti itu disebut tojosmi. Tojosmi artinya ayo colok atau coblos aku.
Di tempat lain, seorang wanita bernama Jung Eun terlihat akan pergi keluar secara diam-diam karena takut ketahuan oleh kakaknya. Tapi meskipun begitu, kakaknya yang bernama Jong Tak tetap bisa memergokinya. Jong Tak sebenarnya tidak melarang Jung Eun pergi, hanya saja Jung Eun harus mengganti pakaiannya yang seksi itu dengan pakaian yang layak. Kalau bisa mah pakai mukena biar tidak memancing syahwat jahanam para pria hidung belang. Apalagi akhir-akhir ini sedang marak isu pembunuhan berantai setiap tengah malam. Makanya Jung Eun diminta untuk pulang lebih awal, tidak boleh pulang lewat pukul 9 malam. Jong Tak sangat perhatian sekali kepada adiknya karena di rumah mereka hanya tinggal berdua saja setelah orang tua mereka meninggal katubruk beca. Jadi, selain menjadi anggota keamanan, dia juga berkewajiban menjaga adik satu-satunya. Balik lagi ke pusat call center saat Kyung Mi dan teman-temannya bersiap pulang, sang manajer mengajak mereka untuk menemani klien-kliennya makan dan minum malam ini. Tujuan si manajer mengajak mereka ikut hanyalah untuk menghidupkan suasana saja. Karena gak bisa mendengar, Kyung Mi hanya fokus chatting dengan ibunya, membahas rencana mereka yang akan pergi liburan ke Pulau Jeju. Makanya di saat yang lain menolak permintaan si manajer dengan berbagai macam alasan, Kyung Mi malah mengangkat tangannya yang mengartikan dia bersedia ikut ke acara atasannya itu. Si manajer sebenarnya agak keberatan jika yang ikut hanya Kyung Mi, tapi karena tak ada orang lagi yang bersedia ikut, terpaksalah si manajer membawanya. Singkatnya, acara menemui klien sang manajer pun tiba, dan di luar prediksi, ternyata para klien sangat terhibur dengan adanya Kyung Mi. 저는 몸매 같습니다. Mereka terhibur karena mereka menjadikan Kyung Mi sebagai bahan olok-olok. Kan goblok. Di tempat berbeda, kita akan bertemu dengan seorang wanita parubaya, kita panggil aja Wawang, dan dia adalah ibu Kyung Mi. Sama halnya dengan Kyung Mi, anaknya, Wawang juga seorang tunarungu dan kesulitan dalam berbicara. Dan malam itu sang ibu mendapat gaji yang cukup besar, 3 kali lipat dari biasanya karena akhir-akhir ini dia sering lembur demi mengabulkan keinginan Kyung Mi pergi berlibur ke Pulau Jeju. Sementara itu, Jong Tak tak henti-hentinya menanyakan keberadaan adiknya, tapi adiknya itu tak pernah membalas pesannya. Membuat Jong Tak kesal, padahal dia hanya ingin memastikan adiknya baik-baik saja. Sedangkan Kyung Mi yang baru pulang dari pertemuan manajernya, kini dia menunggu ibunya pulang kerja di seberang jalan. Bermaksud mengajak ibunya pulang sama-sama. Untuk info saja, mobil Kyung Mi ini dilengkapi dengan sebuah lampu detektor pendeteksi suara. Fungsinya memberitahu Kyung Mi jika ada sesuatu yang mendekatinya. Nah, saat ibunya hendak menghampiri Kyung Mi, bersamaan dengan itu pula lampu detektornya berkedip sangat cepat dikarenakan ada motor berkecepatan tinggi sedang menghampiri mereka. Beruntung Wawang masih selamat, membuat Kyung Mi sangat lega sembari mengingatkan kalau seharusnya ibunya lebih berhati-hati jika berada di jalan raya. Tapi itu sudah tak penting lagi karena kali ini ibunya akan mengabulkan keinginan Kyung Mi yang ingin berlibur ke Pulau Jeju dengan uang lemburnya selama ini. Beralih ke Jong Tak, saat pulang dari patrolinya, dia dibuat cemas karena Jung Eun masih belum pulang juga, padahal waktu sudah menunjukkan pukul 10 lewat. Karena takut terjadi apa-apa, Jong Tak memutuskan untuk mencarinya saja. Inilah si kopet yang akan memulai aksinya lagi malam ini. Dari kejauhan, dia terus melihat Kyung Mi serta ibunya dan berniat menjadikan mereka sebagai korbannya.
Kyungmi sendiri akan berusaha memarkirkan odong-odongnya terlebih dahulu, menyuruh ibunya nunggu di persimpangan jalan biar dia gampang mencarinya. Masalahnya, Wawang yang hendak pergi menuju persimpangan jalan mulai diikuti oleh Dosik. 아 진짜 슈퍼 골목이라니까. Yang ternyata itu adalah Jung-eun yang sedang ditelepon kakaknya. Membuat Dosik sejenak menahan rencananya. Tapi justru karena Dosik menemukan mangsa yang lebih seger daripada Wawang, dia pun akan mengalihkan targetnya kepada Jung-eun. Ternyata si Kopet juga pilih-pilih target. Dia tahu mana yang masih empuk dan mana yang sudah liat. Kyungmi yang masih sibuk markirin odong-odongnya tak terasa kalau dia mendapat WA dari sang ibu yang sudah menunggu lama di persimpangan. Begitupun Jongtak yang dibuat panik karena adiknya masih juga belum pulang, padahal tadi adiknya bilang sudah dekat. Membuat Jongtak khawatir, apalagi saat dihubungi. Kali ini ponsel si adik malah tidak aktif. Dosik yang telah menghabisi Jung-eun tak sengaja melihat Wawang masih berada di area sana. Wawang sendiri yang sedari tadi menunggu Kyungmi, tak sadar ada seseorang yang berlari di belakang mendekatinya. Yah, ternyata itu adalah Jongtak yang sedang mencari adiknya. Dia coba menanyakan adiknya itu pada Wawang, siapa tahu Wawang sempat melihatnya. 혹시 근처에서 여자애 하나 보신 적 Di sisi lain, Dosik yang berada di dalam mobil Kijang Doyoknya terus memantau Kyungmi yang terlihat berjalan menuju persimpangan. Tapi saat terus berjalan, Kyungmi dikagetkan oleh sebuah lemparan sepatu yang berasal dari gang kecil dan gelap di sampingnya. Membuat dia ketakutan sekaligus penasaran. Dosik yang menyadari kalau Jung-eun ternyata masih hidup dan kini berusaha meminta tolong pada Kyungmi, seketika panik karena jika Kyungmi memasuki gang itu, maka dia akan mengetahui keberadaan Jung-eun. Untuk itu, kagok edan, Dosik berniat akan membunuh Kyungmi sekalian biar gak ada saksi mata. Tapi masalahnya Kyungmi tidak memahami apa yang dikatakan Jung-eun. Hingga akhirnya si Kopet ini muncul berniat menghabisi Kyungmi. Beruntung Kyungmi bisa melarikan diri. Dia berlari seedan-edannya menjauhi persimpangan jalan agar ibunya tidak terlibat. Kyungmi masuk ke sebuah lorong, tapi pintu itu sudah dikunci oleh penjaga, sehingga Kyungmi harus membuka engselnya terlebih dahulu. Membuat Dosik akhirnya mengetahui tempat Kyungmi bersembunyi. Kyungmi sebenarnya sudah bisa membuka engsel itu, tapi ternyata pintu itu dipasang kunci ganda, membuat Kyungmi kesulitan masuk. Kyungmi segera mendekati mobilnya, berniat kabur dari sana. Tapi tiba-tiba ibunya melakukan video call, menanyakan keberadaan Kyungmi yang sedari tadi belum juga muncul. Kyungmi hanya menjawab kalau dirinya akan segera ke tempat ibunya. Sialnya saat akan menyalakan mobil, lampu detektornya terlihat berkedip, menandakan ada suara lain selain dirinya di dalam mobil itu. 귓구멍이 막혔구나. Sambil menodongkan senjata pada Kyungmi, Dosik menyuruh Kyungmi untuk mengikuti semua arahannya.
Dengan sangat pelan Kyungmi menjalankan mobilnya, membuat Dosik sedikit kesal. Lalu setelah itu, dengan susah payah, Kyungmi berlari menuju sebuah tombol emergency di persimpangan. Merasa dirinya sudah tidak aman lagi, Dosik segera membuka maskernya, kemudian berganti pakaian, berpura-pura menjadi orang yang sedang mencari adik perempuannya. 근데 말씀을 못 하세요? 아, 네네. 아니 제가 여동생을 좀 찾고 있거든요. 제가 근처에서 동생을 만나기로 했는데 Nah, karena Kyungmi memang melihat perempuan terluka di gang sempit, dia pun memberitahu Dosik, siapa tahu wanita yang terluka itu adalah adik yang sedang dicari-carinya. Sehingga Dosik meminta Kyungmi untuk mengantarnya ke tempat yang dimaksud. 그 모자랑 마스크 쓰면 저기 뒤쪽이요. 그러지 말고 같이 좀 가주세요. Beda halnya dengan Wawang yang sempat mempunyai firasat jelek kepada si Dosik, takut kalau pria ini memiliki niat buruk pada Kyungmi. Makanya Wawang sempat melarang Kyungmi agar tidak menuruti permintaan Dosik. Tapi Kyungmi berusaha meyakinkan ibunya kalau pria ini sedang membutuhkan bantuannya. Beruntung saat Kyungmi mau mengantar Dosik, polisi keburu datang ke sana hingga mereka memutuskan untuk mengecek TKP secara bersama-sama. Tapi anehnya saat diperiksa, Jung Eun sudah tidak ada di sana sehingga polisi menuduh Kyungmi telah membohonginya. Dengan segala keterbatasannya, Kyungmi berusaha meyakinkan polisi bahwa dia benar-benar melihat seorang wanita terluka di sini. Karena gak mau dituduh sebagai pembohong, Kyungmi memberi usulan bagaimana kalau si polisi memeriksa CCTV di daerah sana. Namun, sialnya posisi CCTV di daerah sekitar sudah semerawut dikarenakan banyak kokod monongen alias tangan-tangan jahil yang sengaja memutar CCTV tersebut. Sehingga acara kejar-kejaran tadi tidak terekam oleh kamera CCTV. Sambil menunggu pemeriksaan lebih lanjut, ditambah lagi si polisi gak begitu mengerti dengan penjelasan Kyungmi, si polisi memutuskan untuk memindahkan mereka terlebih dahulu ke ruangan bawah. Wawang lagi-lagi menyampaikan kecurigaannya kepada Dosik karena sedari tadi Dosik memperhatikan mereka berdua. Gimana gak curiga coba karena raut muka si Dosik sekarang terlihat datar, padahal tadi sewaktu ada polisi dia terlihat menyedihkan karena kehilangan adiknya. Tapi Kyungmi yang selalu positive thinking berusaha menenangkan ibunya, toh niat mereka hanya ingin membantu wanita yang tadi terluka. Dan kalaupun Dosik sedari tadi memperhatikan mereka, menurutnya itu adalah hal yang wajar karena dia tidak begitu mengerti dengan komunikasi mereka. Dosik akhirnya jujur kalau wanita yang terluka itu bukanlah adiknya. 제 동생 아니에요. Dosik terlihat merogok sesuatu dari dalam tasnya, membuat Kyungmi dan sang ibu merasa ketakutan. Ternyata Dosik hanya mengeluarkan ponselnya yang berwarna hitam, mengatakan kalau adiknya barusan memberi kabar kalau dia baik-baik saja. Singkatnya, Kyungmi pun diinterogasi, bertanya tentang ciri-ciri pria bermasker yang telah melukai wanita itu. Namun tiba-tiba Dosik menyela pertanyaan dengan memberikan ciri-ciri yang salah agar dia tidak dicurigai. 10 정도에 되게 호리하게 말. 그래서 남의 진술서에 막 참견하고 그러는 거 아니에요? Sikap Dosik barusan membuat pria paruh baya yang sedari tadi tidur langsung terbangun, mengingatkan Dosik agar selalu menjaga sopan santun. Menuduh Dosik tidak diajari oleh orang tuanya. Dosik sih santai aja, menjawab kalau dia memang tidak memiliki orang tua. Membuat pria baruh baya itu tersinggung, lalu terjadilah insiden pergelutan antara si kopet dengan preman pasar Senen itu.
Keributan itu mengakibatkan ponsel Dosik terjatuh. Wawang lalu mengambilnya, kemudian tak sengaja melihat foto seorang wanita di wallpaper HP-nya. Wawang jadinya bingung, bukankah tadi ponsel Dosik berwarna hitam? Curiga, jangan-jangan ponsel warna putih itu milik orang lain dan pemiliknya adalah orang yang ada di wallpaper itu. Alhasil saat polisi sibuk menyeret preman Pasar Senen itu keluar, Wawang lagi-lagi mengungkapkan kecurigaannya terhadap Dosik lewat bahasa isyarat. Dosik yang menyadari kalau Wawang sudah mencurigainya, terlihat bersiap mengambil perkakas yang sudah disiapkan di dalam tasnya. Tapi, ya, tiba-tiba saja Jongtak muncul sambil emosi, protes kepada polisi karena adik wanitanya belum ditemukan juga. Jongtak memperlihatkan foto adiknya itu kepada orang-orang yang ada di sana, siapa tahu mereka pernah melihatnya. Jelas dong Dosik tahu karena wanita itu adalah Jung-eun, korbannya yang selamat dari kematian. Begitupun dengan Wawang karena wajah itu adalah wajah yang dilihat Wawang di dalam HP Dosik. Tak jauh beda dengan Kyung-mi yang yakin 100% bahwa wanita di foto itu adalah wanita yang ditemuinya terluka di dalam gang sempit. Namun saat mau dimintai keterangan oleh polisi, preman Pasar Senen itu muncul lagi membuat kericuhan. Hese dicari kata kolot. Jadinya si polisi dibuat sibuk oleh pria tersebut. Wawang sebenarnya ingin memberitahukan apa yang dilihatnya tadi kepada Jongtak, tapi Dosik mengancamnya dengan memperlihatkan alat perang yang selalu dibawanya. Jadinya Wawang yakin kalau Dosik memang pelakunya. Karena merasa sudah tidak aman lagi, Dosik berpikir kalau dia harus segera melakukan sesuatu. 그 새끼가 나야 네 동생 수신호. 나 사람 잘못 봤어. 내 동생 어딨어? 그러니까 나 좀 살려주세요. Polisi yang melihat itu segera melerainya, menganggap Jongtak lagi stres karena belum juga menemukan adiknya. 아니, 이 새끼가 그 새끼야! 이 새끼가 그 개새끼야! 아저씨! 이 새끼가 어디 있어? 저 씨발놈아! 말을 못하니까 저한테 동생 어디 있어? Di luar, ibu dan anak ini langsung terkejut melihat Dosik keluar begitu saja dari kantor polisi. 그냥 머리만 좀 띵하네. 담배 있으면 하나만 주시겠어요? 예. 좋은 일 하시려다 정말 별일을 다 나 당하고. 이해할 테니까 그냥 조용히 넘어가시죠. 예. 저분 괜찮아요. 안심하셔도. 조심히 들어가세요. Beberapa menit kemudian Jungtak yang baru siluman dari pingsannya memarahi polisi yang sudah membuatnya pingsan. Menyuruhnya agar segera menemukan Jung-eun bagaimanapun caranya. Singkatnya, Kyung-mi dan ibunya diperbolehkan pulang, sedangkan Jungtak yang masih cemas karena adiknya belum juga ditemukan, memutuskan untuk melakukan pencarian menelusuri area sekitar. Belum juga hilang rasa shock ibu dan anak ini, sekarang mereka dibuat horor melihat lampu detektor rumah mereka terus berkedip-kedip. Tanda ada seseorang yang berada di luar rumah mereka. Jelas dong mereka ketakutan, takut yang di luar itu adalah Dosik. Ternyata itu adalah teman ibunya yang bermaksud mengambil bahan-bahan jahitan. Tapi dasar film, barang yang mau diambil itu terlalu banyak sehingga Wawang mau tidak mau
harus membantu temannya membawakan barang-barang itu. Maka secara otomatis Kyungmi tinggal sendirian di dalam rumah. Yang ditakutkan Kyungmi akhirnya menjadi kenyataan setelah di luar pintu terlihat seseorang berdiri siap memasuki rumahnya. Yah, itu adalah Dosik yang telah mengikuti Kyungmi sampai ke rumahnya. Lampu detektor suara masih berkedip, menandakan ada seseorang selain Kyungmi di sana. Tapi Kyungmi mengira kalau itu adalah ibunya yang sudah pulang, tapi tiba-tiba lampu seisi rumah padam membuat suasana malam itu semakin mencekam. Balauka. Dosik coba mengaktifkan jam beker, tapi itu membuat lampu detektor semakin berkedip cepat. Baru tahu kalau itu memang fungsi lampu-lampu detektor di sana, yaitu merespon suara bila ada orang lain yang berkunjung. Alhasil, Dosik mematikan lampu-lampu detektor itu agar semua yang dilakukannya tidak diketahui oleh Kyungmi. Dan kini, Dosik telah berada di belakang Kyungmi, bersiap membunuhnya. Untungnya, bukan hanya lampu saja yang menjadi detektor suara, tapi mainan kelinci yang ada di depan Kyungmi merupakan detektor suara juga yang saat itu memperlihatkan tanda-tandanya. Berusaha menghubungi Jongtak, memberitahu kalau Dosik kini berada di rumahnya. Tentu saja Jongtak kaget, segera pergi menuju rumah Kyungmi. Tak hanya itu, Kyungmi juga menghubungi ibunya, meminta agar jangan dulu pulang. Tak lama kemudian, si ibu membalas kalau dirinya sudah berada di depan pintu. Jadinya Kyungmi panik, segera beranjak dari kamarnya. Tapi saat hendak keluar, Kyungmi baru ingat kalau ibunya tak membawa HP. Artinya, yang membalas pesannya itu adalah Dosik, yang kemungkinan menemukan ponsel ibunya. Kyungmi yang sudah terdesak akhirnya berniat keluar melalui jendela. Tapi... Kyungmi yang berhasil selamat berusaha melarikan diri sekuat tenaga. Sampai pada akhirnya, Jongtak yang melihat kejar-kejaran itu ikut berlari mengejar Dosik. Pada akhirnya, Kyungmi terpojok karena jalan yang dia lewati berakhir buntu. Beruntung, Jongtak keburu tiba di lokasi. Dosik yang merasa kalau dirinya bukan tandingan Jongtak, mengancam akan melakukan bunuh diri, dan itu berarti Jongtak tak akan menemukan keberadaan adiknya. Dosik lalu memberikan lokasi di mana adiknya berada, dan sekarang Jongtak tinggal memilih membantu Kyungmi atau segera menyelamatkan adiknya sebelum kehabisan darah. Karena tak ada pilihan lagi, Jongtak pun memilih menyelamatkan adiknya. 뭐 마음대로 하시고. 저기 얘야? 네 동생이야? Pilihan Jongtak itu tentunya menempatkan Kyungmi dalam posisi bahaya. Karena di sana hanya tinggal Kyungmi dan Dosik yang siap membunuhnya. Sialnya, Dosik ternyata hanya ngeprank saja Sobat Kompak karena lokasi yang diberikan adalah rumah Kyungmi. Dosik juga memberi pesan kepada Wawang
kalau anaknya sudah dibunuh. Dan karena Jongtak kini berada di rumahnya, Wawang mengira kalau Jungtaklah yang membunuh anaknya. Balik lagi ke si Kyungmi yang berhasil meloloskan diri dengan cara melempar pasir ke wajah Dosik. Namun di tengah pelariannya, Kyungmi tak sengaja melihat Jung-eun berusaha keluar dari sebuah mobil sambil tak henti meminta pertolongan. Di waktu yang sama saat Jungtak kembali ke tempat Kyungmi, di sana sudah tidak ada siapa-siapa. Karena kini Kyungmi sedang bersembunyi bersama Jung-eun di sebuah gang gelap. Di mana Kyungmi menyuruh Jung-eun menghubungi kakaknya karena kakaknya kini berada tak jauh dari lokasi mereka bersembunyi. Masalahnya kali ini ceceran darah Jung-eun mengantarkan Dosik ke tempat persembunyian mereka. 야, 여기냐? 나와 그냥. Kyungmi berusaha mengalihkan perhatian Dosik, mengancam akan menekan tombol darurat biar penjaga keamanan menangkapnya. Dan dengan begitu, Jung-eun akhirnya bisa menghubungi kakaknya, memberitahu keberadaannya saat ini. Sementara Kyungmi berlari menuju perkotaan, berharap jika berada di tempat ramai akan memudahkan dirinya meminta pertolongan. Singkatnya, Jung-eun akhirnya dibawa ambulan setelah menahan sakit berjam-jam. Namun sebelum dibawa pergi, Jung-eun sempat memberitahu kalau Kyungmi dikejar-kejar Dosik setelah menyelamatkannya. Tentunya hal itu membuat Wawang sangat khawatir. Di sini sutradara lupa kalau dia sudah menyeting Wawang sebagai tunarungu, tapi kok mengerti dengan yang diucapkan oleh Jung-eun. Lanjut, kembali ke si Kyungmi yang berusaha meminta pertolongan kepada orang-orang di sana. Namun apa daya, tak ada seorang pun yang memahami apa yang disampaikannya. Mirisnya, mereka sepertinya menganggap Kyungmi mengalami gangguan jiwa, ditambah lagi Kyungmi membawa pisau yang justru membuat orang-orang jadi ketakutan. Dosik memanfaatkan situasi tersebut dengan mengaku kalau Kyungmi adalah adiknya yang kabur dari rumah setelah mengalami gangguan jiwa. Alhasil, Hansip kota yang sedang berpatroli pun ikut mengamankan Kyungmi lalu menyerahkannya pada Dosik. 정말 고맙습니다. 아, 저 진짜 위험해서 종이로 싸놨습니다. 고맙습니다. Kyungmi yang sudah pasrah hanya bisa memohon agar Dosik tidak membunuhnya lalu membiarkannya pergi. Karena dia masih ingin hidup menjalani rutinitas sebagaimana orang normal. Dan yang paling penting, dia ingin mengabulkan keinginan ibunya untuk pergi berlibur ke Pulau Jeju. Namun, Dosik yang notabene seorang psikopat membunuh orang demi kesenangannya gak peduli dengan keinginan Kyungmi itu. Segera membawa Kyungmi ke gang sepi untuk menghabisinya. Beruntung, Jongtak muncul di saat yang tepat menghajar Dosik habis-habisan. Di saat Dosik sudah terlihat KO, Jongtak memberitahu Kyungmi bahwa Jung-eun sudah dibawa ke rumah sakit dan ibunya sedang mengkhawatirkannya. Di saat Jongtak lengah, Dosik memanfaatkan situasi tersebut untuk menyerangnya. Kyungmi yang sudah merasa kesal, kagok edan, memberanikan diri menodongkan pisaunya pada Dosik, berniat akan melawannya. Merasa akan sulit membunuh Kyungmi karena selalu dilindungi Jongtak, Dosik lalu mengalihkan target pembunuhannya kepada Wawang. Kyungmi yang menyadari itu segera mencari ibunya sebelum ditemukan Dosik.
Dosik yang lebih dulu menemukan Wawang memberitahu kalau anaknya sekarang berada bersamanya. Lalu meminta Wawang agar ikut dengannya ke sebuah tempat sepi. Nah, Kyungmi yang melihat ibunya bersama Dosik langsung berlari membawa pisau mendekati mereka, kemudian menabrakkan dirinya pada Dosik. Dosik yang tidak merasakan apa-apa mengira kalau Kyungmi salah memegang pisau, tak sadar kalau itu memang rencana Kyungmi. Ya, Kyungmi memang sengaja menusukkan pisau itu ke tubuhnya, lalu memberikan pisau itu ke tangan Dosik agar orang-orang di sana mengira bahwa Dosik telah menusuknya. Dosik yang merasa dipermainkan sempat melukai tangan salah satu petugas di sana, ditambah lagi senyuman sinis Kyungmi yang memperlihatkan kalau dirinya sudah menang. Membuat Dosik emosi sehingga tak ada jalan lain bagi petugas selain harus menembak kakinya. Kyungmi pun langsung mengacungkan jari tengahnya sebagai ejekan bahwa Dosik harus mengakui kekalahannya. Hal itu membuat Dosik semakin emosi sehingga singkat cerita, saat Kyungmi telah sembuh dari lukanya, dia pun mengabulkan permintaan ibunya untuk pergi berlibur ke Pulau Jeju, disusul oleh Jongtak dan Jung-eun yang memutuskan liburan di sana juga, karena setelah kejadian malam itu, kedua keluarga ini menjadi semakin dekat, bahkan terlihat membentuk sebuah keluarga baru. Film pun selesai. Baiklah Sobat Kompa, itu tadi sebuah film yang sangat mendebarkan, meskipun film ini dibuat dalam satu scene, yaitu dalam waktu semalam saja, namun film ini tidak begitu membosankan. Banyak hikmah yang bisa kita ambil dari film ini, salah satunya yaitu dari segi kepedulian seseorang kepada keluarganya. Seperti Kyungmi dan sang ibu yang begitu saling menjaga satu sama lain, berusaha untuk tetap hidup agar dapat mewujudkan keinginan dan cita-cita mereka. Begitupun dengan Jungtak yang begitu peduli dan perhatian kepada adiknya, bahkan dalam hal kecil sekalipun. Misalnya ketika dia meminta adiknya memakai baju formal. Kedengarannya emang sepele, tapi menurut saya efeknya sangat besar untuk menghindari adiknya jadi buruan pria omes dan hidung belang. Saya Andreas Baok pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adios. Premios.